Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, izin perkenalkan diri. Nama saya Safri Emanuel Menulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal terkait meteorologi tropis. Yang pertama, jelaskan kondisi ENSO dan IOD berdasarkan sumber berikut dan dampaknya di wilayah Indonesia. Yang pertama, kondisi ENSO dan IOD berdasarkan BOM atau Bureau of Meteorology, yaitu Badan Meteorologi milik Australia. Hal pertama yang akan saya bahas adalah terkait kondisi ENSO dan IOD di wilayah Indonesia berdasarkan informasi dari BOM. Kondisi saat El Nino Southern Oscillation atau ENSO saat ini netral. Ada beberapa tanda bahwa La Nina mungkin terbentuk di Samudra Pasifik pada akhir tahun 2024. Akibatnya, pandangan ENSO Bureau telah bergeser ke La Nina Watch. Ketika kriteria La Nina Watch telah terpenuhi di masa lalu, peristiwa La Nina kemudian berkembang sekitar 50% dari waktu kemarin. Ada sekitar peluang yang sama dari kondisi ENSO netral dalam periode prospek yang sama. SST atau Sea Surface Temperature atau suhu permukaan laut di Pasifik Tengah terus mendingin sejak Desember 2023. Pendinginan permukaan ini didukung oleh sejumlah besar pendinginan bawah permukaan di Pasifik Tengah dan Timur. Pola tekanan awan dan permukaan baru-baru ini bersifat netral. Pemodelan Biro menunjukkan bahwa ENSO kemungkinan akan tetap netral hingga setidaknya Juli 2024. Pentingnya untuk ditekankan bahwa tanda-tanda awal La Nina paling relevan dengan iklim Pasifik tropis, dan bahwa perkiraan jangka panjang untuk curah hujan dan suhu Indonesia memberikan panduan yang lebih baik untuk iklim lokal. Selanjutnya ada kondisi IOD atau Indian Ocean Dipole. Saat ini kondisi IOD berada pada kondisi netral. Nilai terbaru dari indeks IOD adalah plus 0,22 derajat Celcius. Nilai mingguan kedua berturut-turut dalam ambang batas yang netral secara historis. Ini mengikuti 7 minggu indeks berada di atas ambang IOD positif atau plus 0,4 derajat Celcius. Biasanya, peristiwa IOD positif dianggap sedang berlangsung setelah indeks IOD dipertahankan di atas plus 0,4 derajat Celcius selama sekitar 8 minggu. Indikator atmosfer pada bulan Maret dan April juga menunjukkan bahwa peristiwa IOD positif mungkin telah berkembang. Namun, SST terbaru dan pengamatan atmosfer menunjukkan setiap perkembangan potensial mungkin telah terhenti. Jika IOD positif berkembang, itu akan lebih awal pada tahun kalender daripada yang khas secara historis. Pemodelan Biro menunjukkan kondisi IOD positif pada bulan Mei dan memasuki musim dingin. Namun, perkiraan terbaru menunjukkan IOD positif yang lebih lemah dari perkiraan sebelumnya. Pemodelan Biro menunjukkan kondisi IOD positif pada bulan Mei. Namun, perkiraan terbaru menunjukkan IOD positif yang lebih lemah dari perkiraan sebelumnya. Yang kedua, jelaskan tentang equatorial waves. Gelombang khatulistiwa atau equatorial waves adalah pola gerakan gelombang yang terjadi di wilayah khatulistiwa bumi. Gelombang ini terbentuk karena gangguan dalam medan angin atau suhu di sepanjang khatulistiwa. Faktor pemicu gelombang khatulistiwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Yang pertama, ada pemanasan laten, interaksi laut atmosfer, topografi, yaitu punggungan bawah laut dan gunung bawah laut juga mempengaruhi penyebaran gelombang khatulistiwa.
Yang pertama ada Kelvin waves atau gelombang Kelvin. Gelombang Kelvin pertama kali diidentifikasi oleh William Thomson atau Lord Kelvin pada abad ke-19. Gelombang Kelvin khatulistiwa adalah pusat tekanan rendah dan tinggi yang bergantian sepanjang khatulistiwa yang bergerak dari barat ke timur. Seperti gelombang tropis atmosfer lainnya, zona bergantian mendung dan cuaca cerah dapat terlihat pada citra satelit yang terkait dengan gelombang Kelvin yang aktif. Gelombang Kelvin dapat dianggap penting untuk permulaan fenomena El Nino Southern Oscillation atau ENSO. Gelombang tersebut bergerak ke arah yang sama dengan NGO dari barat ke timur, tetapi biasanya bergerak 2 hingga 3 kali lebih cepat. Selanjutnya ada Rossby waves atau gelombang Rossby. Gelombang ini pertama kali diidentifikasi oleh Carl Gustav Rossby pada tahun 1939, di mana memiliki wilayah tekanan tinggi dan rendah yang berpusat pada lintang sekitar 10 derajat di utara dan selatan khatulistiwa. Kekuatan penuh gelombang Rossby adalah konservasi vortisitas potensial atau PV. Pada citra satelit, gelombang Rossby sering dapat diidentifikasi karena kehadiran sistem awan pada lintang yang serupa di kedua sisi khatulistiwa. Sistem awan ini bersamaan dengan tekanan rendah di luar khatulistiwa dapat menjadi pendahulu siklon di kedua sisi khatulistiwa. Gelombang Rossby diamati memiliki umur yang panjang dalam hitungan hari hingga minggu. Gelombang Rossby bergerak dengan kecepatan yang mendekati MGO. Mereka bergerak ke arah yang berlawanan dari timur ke barat. Berikut adalah animasi dari pergerakan gelombang Rossby. Ketika titik tinggi berada di sebelah barat, titik rendah, massa bergerak ke arah kutub, yang menyebabkan penurunan tekanan, sehingga titik rendah bergerak ke arah barat. Ketika titik rendah berada di sebelah barat, massa terdorong ke wilayah tersebut, menyebabkan peningkatan tekanan, sehingga titik tinggi bergerak ke arah barat. Selanjutnya ada Mixed Rossby Gravity Waves, atau MRG. Biasanya terjadi di daerah tropis yang dalam. Gelombang ini memaksa dan dipaksakan oleh kumpulan badai petir, menjadikan gelombang ini penting untuk perakiraan cuaca jangka pendek di daerah tropis. Gelombang ini memiliki pusat tekanan yang disusun secara antisimetris di kedua sisi khatulistiwa. Ini berarti pusat tekanan rendah di satu sisi khatulistiwa akan berlawanan dengan pusat tekanan tinggi di belahan bumi lainnya. MRG yang diidentifikasi dari berbagai data satelit dan analisis model memiliki skala longitudinal 1000 sampai 4000 km dengan rentang periode 4 sampai 5 hari dan bergerak dengan kecepatan 8 sampai 10 meter per second. Berikut adalah gambaran dari Mixed Rossby Gravity Waves atau MRG, di mana di belahan bumi utara yang tinggi di sebelah barat, belahan bumi utara yang rendah. Adveksi massa melintasi ekuator atau bergerak ke selatan menyebabkan penurunan tekanan ke utara dan naik ke selatan ekuator. Artinya turun tekanan rendah ke arah barat belahan bumi utara, sehingga gelombang bergerak ke arah barat. Soal yang ketiga yaitu global wind circulation atau sirkulasi angin global. Sirkulasi angin global merujuk pada pola gerakan udara di atmosfer bumi yang terjadi secara global. Sirkulasi ini didorong oleh perbedaan suhu di berbagai wilayah bumi, gaya Coriolis akibat rotasi bumi, serta perbedaan tekanan atmosfer antara daerah-daerah yang berbeda. Di setiap belahan bumi terdapat 3 sel, yaitu sel Hadley, sel Farrell, dan sel polar. Yang pertama, Hadley cell atau sel Hadley. Di dalam sel Hadley, angin pasat bertiup ke arah ekuator.
Kemudian naik di dekat ekuator sebagai garis putus-putus badai petir yang bentuk zona konvergensi antar tropis atau ITCZ. Dari puncak badai ini, udara mengalir menuju garis lintang yang lebih tinggi. Lalu tenggelam dan menghasilkan daerah pertekanan tinggi di lautan subtropis dan gurun panas di dunia, seperti gurun Sahara di Afrika. Selanjutnya ada sel Farel. Di sel tengah yang dikenal sebagai sel Farel, udara berkumpul di ketinggian rendah untuk naik sepanjang batas antara udara kutub yang sejuk dan udara subtropis hangat yang umumnya terjadi antara 60 dan 70 derajat utara dan selatan. Hal ini sering terjadi di sekitar garis lintang Inggris yang membuat cuaca tidak menentu. Sirkulasi dalam sel Farel diperumit oleh aliran balik udara di dataran tinggi menuju daerah tropis, tempat ia bergabung dengan udara yang tenggelam dari sel Hadley. Sel Farel bergerak berlawanan arah dengan dua sel lainnya, yaitu sel Hadley dan sel polar, dan bertindak seperti roda gigi. Dalam sel ini, angin permukaan akan mengalir dari area selatan di belahan bumi utara. Namun, putaran bumi menimbulkan gerak semu ke kanan di belahan bumi utara dan ke kiri di belahan bumi selatan. Landutan ini disebabkan oleh efek Coriolis yang menyebabkan angin barat dan barat daya yang sering terjadi di Inggris. Yang ketiga ada sel polar atau polar cell. Sel terkecil dan terlemah adalah sel kutub atau polar cell yang membentang antara 60 sampai 70 derajat utara dan selatan hingga kutub. Udara di sel-sel ini tenggelam di garis lintang tertinggi dan mengalir keluar menuju garis lintang yang lebih rendah di permukaan. Sel polar, seperti juga sel Hadley, berperan penting dalam pembentukan pola angin global dan distribusi panas di atmosfer bumi. Mereka juga memiliki dampak signifikan pada cuaca dan iklim regional, terutama di wilayah kutub dan lintang tinggi. Pola sirkulasi di sel polar juga mempengaruhi pergerakan jet stream dan pembentukan badai dan sistem cuaca ekstratropis. Yang keempat itu jelaskan tentang yang pertama ada El Nino. Pada kondisi El Nino, angin pasat biasanya berhembus dari timur ke barat melemah atau bahkan berbalik arah karena adanya westerly wind akibat dari adanya sirkulasi Walker. Kondisi ini membuat kolam air hangat berpindah ke bagian tengah dari Samudra Pasifik. Lapisan termoklin menjadi lebih landai daripada kondisi normal dan membuat upwelling di Samudra Pasifik bagian timur melemah. Pelemahan ini dikaitkan dengan meluasnya suhu muka laut yang hangat di timur dan tengah Pasifik. Air hangat yang bergeser ke timur menyebabkan penguapan, awan, dan hujan pun ikut bergeser menjauh dari Indonesia. Hal ini berarti Indonesia mengalami peningkatan kondisi kekeringan pada saat El Nino. Yang kedua adalah La Nina. Pada kondisi La Nina, yaitu kebalikan dari El Nino, di mana angin pasat yang berembus dari timur ke barat mengalami kecepatan yang lebih kencang daripada kondisi normal, sehingga kolam air hangat yang terbentuk berada pada timur Kepulauan Indonesia dan bahkan yang masuk ke Kepulauan Indonesia. Namun tidak sepenuhnya masuk terlalu jauh ke dalam kepulauan karena Kepulauan Indonesia sendiri adalah blocking alami untuk angin pasat sehingga pengaruh angin ini tidak terlalu masuk ke Kepulauan Indonesia karena kekuatannya yang kurang besar dan adanya halangan dari pulau-pulau di Indonesia. Kondisi ini juga membuat lapisan termoklin di sebelah timur Samudra Pasifik mengalami kedalaman yang lebih curam daripada kondisi normal dan membuat sebelah barat Samudra Pasifik mengalami upwelling yang kuat melebihi dari kondisi normal. Menguatnya angin pasat yang mendorong massa air laut ke arah barat, maka di Pasifik Timur suhu muka laut menjadi lebih dingin. Bagi Indonesia, hal ini menyebabkan risiko banjir yang meningkat, suhu udara yang lebih rendah di siang hari, dan lebih banyak terjadinya badai-badai tropis. Yang ketiga ada ENSO atau El Nino Southern Oscillation. El Nino merupakan kesatuan dari El Nino dan La Nina. Fenomena yang terbentuk akibat adanya interaksi antara lautan dan atmosfer yang menyebabkan adanya
variasi iklim di dunia. Interaksi antara lautan dan atmosfer ini berlaku timbal balik, di mana atmosfer menggerakkan lautan dan lautan menggerakkan atmosfer. El Nino Short-Term Oscillation atau ENSO dibagi menjadi 3 fenomena, yaitu keadaan normal, La Nina pada periode dingin, dan El Nino pada periode panas. ENSO biasanya terjadi selama 9-12 bulan dan memiliki rata-rata kejadian setiap 2-7 tahun berulangnya, namun tidak dalam periode yang tetap. Pada umumnya, El Nino lebih sering terjadi daripada La Nina. ENSO tentu saja memiliki komponen atau faktor pembentuk agar fenomena ini dapat terjadi. Komponen ini terbagi menjadi dua. Ada komponen yang berasal dari atmosfer dan ada komponen yang berasal dari lautan. Komponen yang berasal dari atmosfer terdiri dari sirkulasi Walker dan trade wind atau angin pasat, sedangkan komponen yang berasal dari lautan terdiri dari sea surface temperature atau suhu permukaan laut dan upwelling serta downwelling dan juga thermocline. Komponen yang berasal dari atmosfer dan lautan juga saling berkaitan satu sama lain dan akan saling mempengaruhi. Yang keempat ada MJO atau Madden-Julian Oscillation, yaitu sistem gangguan berupa awan yang mendatangkan hujan atau angin yang bergerak melintasi bumi di bagian ekuator, di mana saat dia mengelilingi bumi ke arah timur, dia membutuhkan waktu 30-90 hari untuk kembali ke posisi awal. MJO dibagi menjadi 8 fase, di mana fase aktif di Indonesia mulai mendatangkan hujan. Fase aktif terdapat pada fase 3, yaitu pada bagian barat Indonesia, dan fase 6 MJO mulai keluar dari Indonesia. Jadi penambahan curah hujan dilihat pada fase 3, 4, 5. Fase itu di mana terdapat curah hujan yang lewat di Indonesia. Namun, ketika melihat dampak MJO di Indonesia, harus melihat semuanya. Fase 6, 7, 8, dan 1, fase ini adalah fase kering di Indonesia. MJO adalah fenomena yang berpasangan antara area yang mendatangkan curah hujan dan area yang menekan curah hujan. Data yang dianalisis pada MJO adalah angin komponen U di lapisan 200 dan 50 milibar. Data OLR atau Outgoing Long Wave Radiation adalah radiasi gelombang panjang dari bumi ke atmosfer. Saat MJO itu menambahkan awan, radiasi dari bumi yang menembus ke atmosfer itu sedikit. Sedangkan saat MJO sudah lewat, awan minimum atau jumlahnya semakin sedikit dan OLR besar ke atmosfer. Data curah hujan atau rainfall ini dibutuhkan karena kita bisa melihat area-area yang negatif atau lebih sedikit curah hujannya. MJO dihitung menggunakan indeks menggunakan RMM1 dan RMM2. RMM1 dan RMM2 adalah perhitungan matematik untuk mengkombinasikan jumlah tutupan awan yang digambarkan oleh OLR, angin U200 dan 850 milibar, serta kekuatan dan lokasi dari MJO aktif. Yang kelima ada IOD atau Indian Ocean Dipole. Didefinisikan dengan perbedaan SST antara dua area atau dua polar, di mana perbedaan itu terjadi di Western Pole dan Eastern Pole. Ada dua area yang digunakan untuk melihat perubahan suhu. Yang pertama ada di Laut Arab, Samudra Hindia bagian barat, dan yang kedua ada di Samudra Hindia bagian timur. Konsep IOD mirip dengan ENSO, di mana ada dua area dingin dan hangat. IOD positif membuat SST di Laut Arab hangat. IOD negatif membuat SST di wilayah Indonesia atau Samudra Hindia bagian timur. Lokasi di Samudra Hindia bagian ekuator biasanya terjadi puncak pada Agustus dan Oktober. Pada kondisi normal, di Indonesia bagian timur dan turun di Laut Arab pada sirkulasi Walker. Thermocline normal cenderung lebih landai. Pada IOD positif, Samudra Hindia Barat lebih hangat dari Samudra Hindia Timur, dan thermocline menjadi lebih dalam di Samudra Hindia Barat daripada timur. Indeks untuk fenomena meteorologi didasarkan oleh kondisi lautan dan atmosfer. Dibuatnya indeks ini berguna untuk menyajikan indikasi cepat tentang apa yang terjadi di atmosfer kita. ENSO Index menggunakan indeks Nino 1, 2, 3, 3,4, dan 4. Kita melihat selisih suhu permukaan laut saat itu dibandingkan dengan suhu permukaan air laut rata-rata secara jangka panjang.
Indeks Nino 3 atau 3,4 lebih dari plus 0,8 derajat Celcius mengindikasikan adanya El Nino. Sedangkan nilai yang lebih dingin dari min 0,8 derajat Celcius mengindikasikan adanya La Nina. ENSO juga dilihat dari SOI atau Shorten Oscillation Index, yang dimana SOI adalah perbedaan tekanan di Pulau Tahiti dengan perbedaan di Darwin. Saat tekanan di bawah min 7 ada El Nino. Begitu juga sebaliknya, dan pada range antara min 7 sampai 7 kondisinya netral. Indonesia memakai indeks Nino 3,4 karena anomali di antara Nino 3 dan Nino 4 akan mempengaruhi Indonesia. BMKG sendiri menggunakan 3 bulan berturut-turut untuk menyatakan El Nino atau La Nina, sedangkan indeks IOD ada di negatif 4 sampai plus 4. Dan apabila Indonesia berada di indeks kuat, berarti terjadi musim kering. Monsun. Monsun adalah sistem sirkulasi regional yang mempunyai variasi musiman. Monsun ditandai oleh pembalikan musiman sistem angin utama yang diartikan sebagai perubahan arah gaya gradien tekanan permukaan dan cuaca utama ketika musim panas atau summer dan musim dingin atau winter. Penyebab utama dari fenomena ini adalah pergerakan titik kulminasi matahari terhadap bumi yang bergerak utara selatan dan terciptanya kontras tekanan dan suhu antara benua dan samudra. Tinjau dari kemantapan arah dan kecepatan angin monsun, di Indonesia dikenal dua musim yang meliputi bulan Desember, Januari, Februari yang dikenal sebagai DJF dan juga Juni, Juli, Agustus atau JJA. Keadaan monsun di wilayah Indonesia ditandai dengan berhembusnya secara tetap sirkulasi angin untuk satu periode tertentu, minimal 3 bulan, dan pada periode yang lain arah anginnya hampir berlawanan. Pada musim transisi antara kedua monsun yang terjadi pada Maret, April, Mei atau MAM, dan September, Oktober, November atau SON, arah dan kecepatan angin bertiup tidak menentu. Selanjutnya ada indeks monsun. Data indeks monsun yang digunakan adalah WNPMI dan AUSMI. Indeks monsun WNPMI didefinisikan sebagai perbedaan rata-rata wilayah sirkulasi angin baratan pada level 850 HPA antara wilayah utara ekuator dan wilayah utara ekuator B. Indeks WNPMI yang dihitung dari perbedaan sirkulasi angin baratan secara melintang berhasil menggambarkan dengan sangat baik intensitas angin baratan serta vortisitas angin level bawah yang berkaitan dengan aktivitas gelombang Rossby sebagai respon terhadap sumber panas konvektif di Laut Filipina, di mana keduanya adalah mekanisme utama yang mengatur variabilitas hujan di wilayah tersebut. Indeks ini juga dapat mempresentasikan keragaman dominan dari variasi antar tahunan monsun Pasifik Barat bagian utara atau WNPSM. Indeks monsun AUSMI didefinisikan sebagai rata-rata wilayah angin zonal pada wilayah 5 derajat sampai 15 derajat lintang selatan sampai 10 derajat sampai 130 derajat lintang timur. Indeks AUSMI dapat menggambarkan variabilitas sirkulasi skala besar monsun musim panas Australia dengan sangat baik dalam berbagai skala waktu, baik siklus tahunan, variasi dalam musiman, variasi antar tahunan, maupun variasi dekadal. Pengujian keandalan indeks monsun WNPMI dan AUSMI dilakukan terhadap kemampuannya dalam menggambarkan variabilitas monsun pada multi skala waktu yang variasi antar tahunan, variasi dalam musim, dan siklus tahunan. Untuk mengetahui performa kedua indeks dalam menggambarkan variasi antar tahunan, dilakukan dengan analisis korelasi menggunakan rumus koefisien korelasi Pearson. Selanjutnya adalah monsoon break. Monsoon break adalah periode singkat di mana hujan musim monsun berhenti selama beberapa hari atau minggu. Fenomena yang umum terjadi di subbenua India pada saat ini terjadi masa kering di mana hujan sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Selanjutnya adalah
Borneo Vortex. Borneo Vortex adalah sirkulasi angin tertutup yang tampak secara jelas di atas Laut Cina Selatan ekuator dan benua maritim Indonesia bagian barat atau pesisir barat Pulau Kalimantan. Selama musim dingin, di belahan bumi utara atau BBU berlangsung. Borneo Vortex teridentifikasi ketika terjadi sirkulasi tertutup yang berlawanan dengan arah jarum jam. Pada hari-hari tanpa adanya Borneo Vortex, konsentrasi konveksi cenderung mengalami penurunan massa udara atau surface area di Laut Cina Selatan atau sekarang dikenal sebagai Laut Natuna dan Kalimantan serta mengalami kenaikan massa udara atau enhanced area di atas daratan sebelah barat dan selatan ekuator Laut Cina Selatan, Sumatera dan Jawa. Pola ini terbalik pada hari-hari di mana terdapat Borneo Vortex. Daerah enhanced area terjadi di Laut Cina Selatan, dekat ekuator dan Kalimantan. Kehadiran Borneo Vortex ini telah lama dikaitkan dengan masa aktif monsun dingin Asia yang mengarah kepada aktivitas hujan deras dan bencana banjir. Selanjutnya ada cold surge. Cold surge atau CS adalah penjalaran udara dingin di dekat permukaan dari tekanan tinggi yang dingin di atas benua Eurasia hingga Samudra Pasifik pada musim dingin di utara yang berlangsung dari Desember hingga Maret. Aliran udara ini berskala besar yang mencapai tropis berlangsung selama sekitar 2-10 hari dan berdampak pada kenaikan intensitas hujan di wilayah Indonesia. Cold surge ditandai dengan penurunan suhu yang drastis, angin kencang, tekanan udara yang meningkat, serta cuaca yang ekstrim. Selanjutnya ada CENS atau Cross Equatorial Northerly Surge. Gelombang di mana gelombang angin permukaan utara kadang melintasi ekuator di laut pedalaman Indonesia atau Laut Cina Selatan, lebih tepatnya Laut Cina Selatan bagian selatan dan Laut Jawa. Dibedakan dari gelombang dingin biasanya, ini mempengaruhi konveksi di Laut Jawa dan Pulau Jawa yang terkadang menyebabkan curah hujan yang tinggi. Dan soal yang kelima, terakhir, bagaimana prediksi MGO di wilayah Indonesia menurut BOM Australia? Prediksi MGO saat ini lemah. Sebagian besar model memperkirakan bahwa MGO akan tetap lemah sebelum kembali menguat di wilayah timur Samudra Hindia atau benua maritim pada pertengahan hingga akhir bulan Mei. Ketika MGO berada pada bagian timur Samudra Hindia atau benua maritim pada waktu-waktu seperti ini, biasanya MGO berperan meningkatkan curah hujan di seluruh bagian tenggara dan pesisir barat Indonesia. Daerah tropis di selatan Indonesia biasanya juga mengalami peningkatan kekeruhan dan curah hujan. Bagan tersebut menunjukkan kekuatan dan perkembangan MGO melalui 8 wilayah berbeda di sepanjang khatulistiwa di seluruh dunia. Area 7 dan 8 berada di wilayah tenggara Indonesia. Area 5 dan 6 berada di barat Indonesia atau benua maritim. RMM1 dan RMM2 adalah metode matematika yang menggabungkan jumlah awan dan angin di tingkat atas dan bawah atmosfer untuk mengukur kekuatan dan lokasi MGO. Ketika indeks ini berada dalam lingkaran tengah, maka MGO dianggap lemah. Di luar lingkaran ini, indeks lebih kuat dan biasanya akan bergerak berlawanan arah jarum jam seiring pergerakan MGO ke arah barat dan timur. Sekian dari penyampaian materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.